Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, saya Gede Cameng Jenardana, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, gelombang 3, angkatan 2, kelompok 2, kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang resume agenda 2 dengan materi akuntabel dan kompeten. Selanjutnya, Korflus berakhlak ASN, akuntabel dan kompeten. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan lembaga pembina dan lebih luasnya kepada publik. Berikut ini merupakan pentingnya akuntabilitas. Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bagaimana sih cara menciptakan lingkungan yang akuntabel? Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Berikut ini merupakan alat akuntabilitas Indonesia. Yang pertama, strategi plan, yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang. Setiap satker dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Selanjutnya, kontrak kerja. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan. Ada laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kompeten adalah mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditujukan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Sesuai dengan Menpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Kompetensi meliputi kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Berikut ini merupakan cara meningkatkan kompetensi diri. Yang pertama, merubah mindset. Meningkatkan kompetensi diri adalah keniscayaan respon tantangan lingkungan yang selalu berubah. Selanjutnya, mengembangkan mandiri secara autogogik berbasis sumber pembelajaran utama dari internet atau jembatan belajar yang lebih personal. Selanjutnya, memanfaatkan sumber keahlian atau pakar yang mungkin dimiliki unit kerja. Selanjutnya, melakukan jejaring formal atau informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam dan atau luar organisasi. Prinsip-prinsip pengembangan ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Kode etik akuntabel dan kompeten. Akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dan kompeten meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.